Halo, cerita Pugu di sini. Di video kali ini aku ingin sharing-sharing mengenai 1 bulan aku di Jerman. Jadi, sekalian sharing mengenai 1 bulan aku di Jerman, dan juga aku mau jawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar di video-video aku yang aku bagiin beberapa hari yang lalu. Jadi ada beberapa teman-teman yang bertanya, Kak, kakak ke Jerman itu ikut agen apa? Infoin dong, kakak mandiri atau lewat agen seperti itu. Kalau ada info mengenai agennya, tolong dong di-share gitu. Jadi aku itu ke Jerman ikut program yang namanya G2G atau yang kita kenal dengan government to government, yaitu kerjasama antara dua negara, Indonesia dengan Jerman. Jadi Jerman itu kerjasama dengan Indonesia buat rekrut tenaga ahli di bidang kesehatan, khususnya buat perawat ya. Jadi untuk saat ini tuh G2G itu masih dari profesi atau lulusan perawat untuk ke Jerman. Ada juga beberapa pertanyaan di kolom komen, Kak, G2G itu cuma buat perawat ya? Apakah bidan atau apoteker seperti itu, apakah bisa? Jadi sekalian aku jawab ya teman-teman. Untuk saat ini, program G2G itu masih untuk profesi perawat. Mungkin profesi lain seperti bidan, apoteker, dan lainnya bisa kali ya lewat program lain selain G2G. Mungkin tahun-tahun yang akan datang profesi lain di bidang kesehatan juga Jerman butuh kali ya. Jadi sabar saja ya buat menunggu. Oke, baiklah, mari kita lanjut mengenai pembahasan 1 bulan aku di Jerman. Jadi aku itu tiba di Jerman di bulan April, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Tiba di saat musim semi di Jerman. Musim semi di Jerman itu suasananya cantik, tapi buat kita yang baru menginjakan kaki di negara 4 musim itu gak gampang teman-teman. Adaptasi aku itu yang paling berat adalah cuaca dingin. Saat musim semi, cuaca masih, maksudku suhu masih rendah seperti itu. Jadi aku itu adaptasi dengan cuaca dingin, itu gak nyaman. Kulit jadi kering, terus gatal seperti itu benar-benar buat stres juga. Jadi nanti kalau teman-teman tiba di musim dingin seperti itu, siapkan aja ya hand cream dan lainnya, itu ngebantu banget buat kulit kering. Terus cerita teman aku yang lainnya itu mereka ngeluhnya mengenai masalah kulit juga, kayak tiba di Jerman kok jadi ketombean seperti itu. Terus kulit juga bersisik walaupun kita pakai krim ya itu paling beberapa jam terus kering lagi seperti itu. Adaptasi yang kedua yang paling berat buat aku adalah komunikasi. Jadi saat kita tiba di Jerman, kita bakal ketemu orang Jerman buat ngejelasin suasana tempat kita tinggal. Terus nanti kita pergi daftar diri ke Rathaus, jadi kita harus pakai bahasa Jerman yang sudah kita pelajari itu. Aku tinggal di Bundesland Bayern. Di Bayern itu kebanyakan pakai dialek juga. Misalkan di rumah sakit kita bekerja, memang bahasa Jerman yang sudah kita pelajari di Indonesia itu sangat berguna. Tapi ada juga bahasa yang menurut aku baru, dan juga orang Jerman itu ngomongnya kadang cepat seperti itu. Jadi kadang, tadi ngomong apa? Kadang nggak nyambung juga gitu. Tapi itu nggak apa-apa sih, namanya juga adaptasi ya. Lalu adaptasi yang ketiga, jadi teman-teman yang ikut program G2G Perawat ke Jerman, kita akan melalui proses yang namanya onboarding. Jadi onboarding itu proses pengenalan nama-nama alat di rumah sakit, terus proses dokumentasi, asuhan keperawatan Jerman, dan juga cara komunikasi dengan kolega, dengan dokter, dengan perawat yang ada di rumah sakit, dan juga khusus komunikasi dengan pasien. Dan kita harus melalui tahap itu. Dan kebetulan di rumah sakit tempat aku bekerja, kita itu dapat jadwalnya selama 6 minggu, kita akan belajar yang namanya
kelas onboarding. Di situ belajarnya 3 hari teori, Senin sampai dengan Rabu. Jadi Senin hingga Rabu itu kita belajar yang namanya kelas onboarding. Jadi di situ kita membahas tentang ini ya. Kita diajarin mengenai cara komunikasi saat kita baru tiba di Jerman. Jadi di sini judulnya Aufstation. Terus hari kedua itu masih belajar tentang onboarding juga, dan juga tentang keperawatan Jerman dari buku ini. Kalau teman-teman tiba di Jerman nanti bakal dapat buku ya tentang keperawatan yang tebal ini. Di sini tuh tata cara keperawatan itu lengkap banget, dan kita juga dapat kesempatan praktek di ruangan. Jadi 3 hari belajar teori, 2 harinya kita bekerja di ruangan. Kita praktek langsung seperti itu, tapi kita tetap dibimbing ya di sini walaupun kita belum jadi perawat, karena kita harus melalui proses ujian untuk menjadi perawat Jerman. Kita tetap dibimbing, kita belum boleh untuk injeksi atau beli obat, tapi selama aku di ruangan boleh-boleh saja asal aku dibimbing, misalkan cek gula darah, itu boleh, kita boleh ya melakukan invasif ke pasien walaupun kita belum resmi jadi perawat di sini, masih di bawah bimbingan sama praksisnya seperti itu, perawat senior yang di ruangan yang bimbing kita. Lalu 2 harinya libur. Kadang aku dapat jadwalnya itu Kamis Jumat kerja, Sabtu Minggu libur, atau sebaliknya Sabtu Minggu aku kerja, Kamis Jumatnya aku libur. Mungkin sharing ini agak panjang ya. Siapan diri teman-teman khusus untuk program G2G ke Jerman ya. Tetap semangat, mungkin kalian saat ini sedang belajar bahasa Jerman. Menurut aku kalian lebih baik fokus dulu ke bahasa Jerman, karena bahasa itu sangat penting. Apalagi G2G wajib dapat sertifikat B1. Teman-teman tetap semangat walaupun mungkin saat ini juga teman-teman sedang berjuang untuk dapat sertifikat B1. Aku juga udah melalui tahap gagal berkali-kali. Tapi gak nyerah ya. Gak apa-apa kok gagal. Jadi kita tahu, aku tadi kurangnya di sini gitu. Besok perbaiki itu pasti bisa kok. Memang gak mudah ujian sertifikat B1. Tetap semangat, aku tunggu di Jerman. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya mengenai program perawat ke Jerman. Ciao, ciao.